Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu cara mengaktifkan khuddam sedulur papat kita. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia itu pasti didampingi oleh khuddam, yaitu khuddam sedulur papat. Nah, khuddam sedulur papat ini adalah khuddam yang benar-benar membantu kita, yang bukan dari bangsa jin. Ini murni penjaga kita, murni khuddam kita yang menjaga diri kita, yang telah diciptakan Tuhan menjaga diri kita. Dan khuddam sedulur papat ini adalah termasuk khuddam alami gitu ya, dan khuddam yang paling sakti, khuddam yang paling kuat menjaga diri kita, yang membentengi diri kita. Tetapi memang khuddam sedulur papat di dalam diri setiap manusia ini berbeda-beda. Ada yang khuddam sedulur papatnya ini sudah aktif, ada juga yang khuddam sedulur papatnya ini tidak aktif. Nah, disinilah kita akan membahas cara mengaktifkan khuddam sedulur papat kita, karena kebanyakan dari kita gitu ya, itu khuddam sedulur papatnya tidak aktif. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan supaya khuddam sedulur papat ini bisa aktif? Yang bisa panjenengan lakukan adalah bersemedi atau bertapa. Dan harus di tempat yang sepi, di tempat yang tenang, di tempat yang hening kita melaksanakan semedi ini. Makanya kami sarankan ketika panjenengan melaksanakan semedi, itu panjenengan harus melaksanakannya pada malam hari setelah jam 12 malam. Waktu yang paling mustajab, waktu yang paling istimewa adalah setelah jam 12 malam. Karena apa? Jam 12 malam itu kalau menurut agama Islam itu harus terbuka, kan gitu ya. Kita berdoa, kita akan diijabah, kita meminta apapun kita akan diijabah, termasuk kalau kita mempunyai hajat-hajat yang lain, kan gitu. Jadi saya sarankan memang kalau melakukan semedi ini yaitu jam 12 malam lebih, karena situasinya pun hening, kita nanti juga bisa konsentrasi penuh. Dan ketika sebelum panjenengan melaksanakan semedi ini gitu ya, sebelum panjenengan melaksanakan semedi, panjenengan harus bersuci terlebih dahulu, mengambil air wudhu bagi yang umat muslim, dan bagi yang non muslim panjenengan bisa melakukan bersuci sesuai dengan ajarannya masing-masing. Nah, sahabat-sahabat Mambu Santri Channel, di dalam semedi ataupun di dalam bertapa ini itu juga ada tahapan-tahapannya. Dan kalau menurut leluhur kita, menurut orang-orang tua kita, menurut Jawa gitu ya, tahapan-tahapan dari semedi ini kalau digabungkan itu bisa menjadi kata-kata, yaitu sendakep asto suku tunggal, netro mandeng pucu ing grono, nutupi babakan hawa songo, kadengkas telung perkara, mungsak juga sinidikara. Itu kalau digabungin itu adalah tahapan-tahapan kita ketika kita bersemedi. Lalu apa saja sih artinya itu kata-kata itu tadi? Yang pertama adalah sendakep asto suku tunggal. Ini maksudnya apa? Ketika panjenengan bersemedi, panjenengan harus bersendakep. Sendakep itu bagaimana? Panjenengan bisa melaksanakan tapa seperti ini, bisa. Atau panjenengan bisa seperti ini, bisa. Atau panjenengan bisa melaksanakan seperti ini juga bisa. Atau tangannya ditaruh di atas lutut,
begini bisa ataupun begini juga bisa. Itu namanya sendakep asto. Suku tunggal panjenengan harus bersila, duduknya bersila. Bisa panjenengan bersila seperti biasanya, ada juga panjenengan bisa bersila yaitu kaki kanan ditaruh di atas kaki kiri. Ini juga bisa. Itu namanya sendakep asto suku tunggal. Itu yang harus panjenengan laksanakan, dan biasanya di dalam bersemedi ini ada godaan-godaan yang harus panjenengan hadapi. Ketika di tahapan awal ini panjenengan mempunyai godaan, biasanya masalah raga, masalah jiwa gitu ya, tentang diri kita, yaitu biasanya kita sing begelen, kesemutan, encok dan yang lainnya. Tetapi panjenengan harus kuat, makanya kita harus merutinkan supaya kita tidak gampang kesemutan gitu ya, tidak gampang pegel dan yang lainnya. Itu tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua adalah mandeng pucuk ing grono. Maksudnya ini apa? Ketika panjenengan sudah bersendakap, panjenengan sudah bersila, mata panjenengan ini harus melihat ke pucuk hidung. Tetapi panjenengan harus pejamkan mata, karena kalau panjenengan membuka mata kemudian panjenengan melihat pucuk hidung, ya bileng, nanti malah ngeledak gitu ya. Jadi panjenengan harus pejamkan mata, tetapi mata panjenengan fokusnya harus ke pucuk hidung ini. Ini namanya mengambil titik fokus. Ini namanya mengambil titik fokus, yaitu dengan memandang pucuknya hidung, yaitu mandeng pucuk ing grono. Ini bisa dipraktekkan. Dan biasanya tahapan yang kedua ini itu biasanya mempunyai godaan, yaitu mengantuk. Ketika panjenengan sudah fokus di sini, di pucuk grono atau di pucuk hidung, panjenengan ini nanti akan tidak kuat untuk mengantuk. Panjenengan pasti akan dilanda ngantuk berat, sahabat-sahabat. Itu tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang selanjutnya, tahapan yang ketiga ketika kita bersemedi, yaitu nutupi babagan hawa songo, yaitu menutup semua lubang-lubang yang ada di tubuh kita yang berjumlah 9. Ada mata, kuping, 4, hidung, mulut. Yang dua itu saya tahu namanya, tapi tempatnya saya tidak melihat. Itu jadi pokoknya 9 lubang ini harus panjenengan tutupi. Maksudnya bagaimana cara menutup babagan hawa songo ini? Panjenengan fokus di dalam semedi panjenengan, tinggalkan kedonyan, tinggalkan hal-hal dunia. Panjenengan fokus, sudah panjenengan selehno semua. Selehno semua yang tidak usah mikir utang, tidak usah mikir dunia, semua selehno. Kedonyan panjenengan seleh, panjenengan fokus di dalam semedi panjenengan. Itu adalah nutupi babagan hawa songo. Kemudian tahapan yang selanjutnya ketika panjenengan bersemedi, yaitu kadengkas telung perkara, yaitu adalah meringkas 3 perkara. 3 perkara itu apa? Yaitu alam pikir, alam rasa, dan alam wadak. Alam wadak ya alam hidup kita ini, alam kehidupan kita ini alam wadak. Panjenengan harus meringkasnya, alam pikir, alam rasa, alam wadak, panjenengan ringkas menjadi satu, yaitu supaya panjenengan bisa melihat guru sejati. Atau tahapan yang kelima, yaitu mung sak juga sini dikoro. Itu apa? Guru sejati, mung kawasaning Gusti. Itu tahapan yang kelima, yang terakhir. Jadi panjenengan memang harus fokus di dalam panjenengan ini bertapa atau bersemedi, ini harus fokus. Ini memang harus rutin, sahabat-sahabat. Tidak mungkin kita ini bisa mengaktifkan khodam sedulur papat kita dengan cara instan, tidak mungkin. Tetapi harus berkesinambungan, harus sering kita laksanakan, harus istiqomah kalau menurut orang Islam, gitu ya. Dan ketika panjenengan melaksanakan ini atau melaksanakan cara mengaktifkan khodam sedulur papat, panjenengan tidak usah berharap yaitu panjenengan melihat khodam sedulur papat. Panjenengan nanti ketika panjenengan sudah fokus di dalam
semedi panjenengan ketika panjenengan sudah fokus semua, nanti panjenengan akan memasuki dunia hening. Jadi ketika panjenengan sudah melaksanakan tahapan itu, apapun yang akan terjadi, biarkan saja. Kalau ada bayangan lewat, biarkan saja. Ada apapun, angin atau apapun, biarkan saja. Nanti ketika panjenengan sudah melewati masa-masa ini, panjenengan akan masuk ke hening. Semua akan terasa hening. Dan setelah masuk ke rasa hening, panjenengan akan masuk ke dunung. Nah ini loh, kalau kita sudah masuk ke dunung, kita itu bisa melihat diri kita sendiri. Bahkan kalau kita sudah sampai tahapan dunung, itu kita bisa melihat khodam sedulur papat kita. Jadi di dalam pertapa kita, di dalam semedi kita, kita akan melihat diri kita sendiri. Oh ini toh sejatinya diri kita. Oh ini toh akhlak kita. Oh ini toh sifat kita. Gitu ya. Jadi panjenengan dawamkan, rutinkan ya sahabat-sahabat, supaya khodam sedulur papat ini bisa aktif. Kalau dia nggak mau aktif ya nggak apa-apa, nggak usah dilaksanakan. Gitu aja kok repot. Tetapi memang setiap manusia itu godaannya bermacam-macam, makanya saya tidak melenterkan atau menjelaskan tentang godaan-godaan tentang spesifiknya. Karena apa? Setiap orang, setiap individu itu akan berbeda godaannya. Nah, itulah sahabat-sahabat cara untuk mengaktifkan khodam sedulur papat. Panjenengan bisa laksanakan di rumah, panjenengan bisa laksanakan di dalam kamar yang hening ketika jam 12 malam lewat. Wallahu a'lam bishawab. Bagi sahabat-sahabat yang mempunyai pengalaman di dalam bidang ini untuk mengaktifkan khodam sedulur papat dan bertemu dengan khodam sedulur papat, bisa panjenengan tulis di dalam kolom komentar gitu ya, kita sharing pengalaman gitu ya sahabat-sahabat. Nah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.